Hai broadcaster, sekarang Halo. kita udah ada panggilannya Ben Silaban untuk pendengarnya broadcast Bedroom Talk Podcast, kita panggil namanya broadcaster. Broadcaster dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Yang pokoknya lagi dengerin, mungkin lagi kena macet atau lagi nonton YouTube di rumah di Ben Yoi. Silaban, boleh banget. Hari ini atau di episode kita yang kelima kali ini, sesuai dengan judulnya First and the Last Love, Satu Das- cinta. untuk selamanya. Selamanya. Does exist? Apakah ada? Kamu tim yang percaya sama cinta pertama dan cinta terakhir gak sih? Kalau di FTV ada. Tapi Korean nggak tahu drama ya. Nggak gitu tahu ya. maksudnya di dunia nyata itu sebenarnya ada nggak ya gitu ya. Nah itu dia, aku tuh sebenarnya bukan tim yang percaya cinta pertama tuh adalah cinta terakhir. Betul. Tapi Ternyata. ketika aku bertemu dengan guest star kita di episode kali ini, itu benar-benar ternyata ada loh di dunia ini orang yang pacaran sekali dan menikah dan sampai sekarang begitu. Wow. Nah sebelum kita kenalan sama mereka, kita mau kasih adlibs atau sponsor kita di episode kelima ini. Ben Silaban tahu nggak? Ada lagi masuk sponsor kita. Masuk dong. Oke, apa itu? Seperti yang kita bilang di episode pertama kita bahwa kita akan ngebantu UMKM yang mau dibantu untuk di adlibs begitu ya, di Yes. podcast maupun di YouTube kita. Kalau yang mau bayar juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dibantu gratis juga kita bakal pilih-pilih ya. Kali ini kita disponsori oleh Crispik. Ini untuk teman-teman yang non Muslim karena ini non halal Dipastikan ya. tidak halal ya. 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 Jadi kalau teman-teman non Muslim yang kepingin makan Crispik, produknya Crispik, bisa langsung cek di Instagramnya Crispik ya, @Crispik, atau bisa mention ke pemiliknya langsung @Andrew Juwana Wow. dan Steven Juwana. Yes, oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakalan kenalan sama dua orang. Ini pasangan yang pacaran kalau nggak salah 11 tahun ya. Atau ntar kita tanya lagi ya. Dan mereka pernah LDR. Kalau kita berdua pernah LDR kan Ben? 4 tahun. Pernah. 4 tahun kita LDR lalu menikah. Tapi LDR-nya cuma Surabaya, Jakarta, Syai. Yes. Kalau ini LDR-nya Amerika, Australia. Wih, kalau di map itu ini ya. Mengitari dunia. Ya, oke. Perbedaan waktu dan segala macamnya ternyata tidak menghambat perjalanan cinta mereka, bahkan sampai hari ini menjadi panutan untuk banyak orang. Please welcome Andrew Andrew Juwana Juwana. and Olivia Juwana. Hey Joey and Welcome, Ben. Ko Andrew. Kalian juga serasi Apa kabar banget nih. Bajunya tuh loh bagus banget. Ya, terima kasih ya, Po. Biar konsep Kalah kan, kita. biar Kita ada kalah saingan endorse nih. wardrobe Kita di kalah. sini. Kita warnanya ungu dan biru meskipun sama tie-dye. Tie-dye. Oke. Hebat. Ko Andrew dan Celivi, panggilan untuk mereka berdua ini adalah Koko Rohani aku, begitu ya. Bisa dibilang Mentor. Ya, Koko dan Cece Rohani aku yang Iya. betul-betul bahkan mereka ini adalah mentor hubungan kita juga. Jadi waktu Betul. kita mau menikah, mereka juga yang selalu doain, selalu ada, yang menegur, yang juga memeluk kita waktu kita Betul lagi ada sekali. masalah Oke. gitu ya Ben. Yes. Nah makanya kita pingin banget ngobrol tentang hubungan, khususnya melihat fenomena yang mereka punya Ini gitu unik loh. ya, hubungan mereka ini unik ya. Gokil. Iya, betul. Koko dan Cece, boleh diceritain sedikit dong berapa lama pacaran dari awal sampai akhirnya menikah? Wah, Enggak, awal ketemu dulu dong. Oh iya, oke. Awal ketemu dulu, awal ketemu dulu ketemunya deh. Gimana nih? ini kayak skripsi nih bisa ini. Sampai Oke. salah ya, Ben. Oke, ini berusaha mengingat ya, Ben Joy ya. Jangan sampai salah ya, Bebe. Iya, jangan sampai salah ini ya. Soalnya Oke, kita pertama kali ketemu ya. Untuk zaman sekarang mungkin jangan ditiru ya. Tapi jangan ditiru gitu. Ditiru, karena Karena dari pacarannya kecil. sangat muda kita ini gitu. Umur berapa? Nah ini makanya bukan rahasia ya ini ya. Pacarannya itu umur 15 tahun. Kenalnya dari 14. SMP. Itu SMP. SMP atau SMA? SMP kelas 3. Kenalnya itu SMP kelas 2. Kenalnya udah suka-sukaan. Oh my god. Iya, aduh. Apa sudah SMP. nggak usah dilanjutin atau gimana? Jangan Is over? dong. Ini pacaran Anda pacaran kan diundang dini untuk berarti ya. di- Pacaran dini berarti ya. Iya. Ya bisa. Tapi Koko sama Cece seumuran atau maksudnya sekelas atau memang adik kelas sama kakak kelas gitu? Nggak, kita sama-sama satu umuran dan nggak pernah sekelas, tapi satu level ya, dan waktu itu kelas 2 SMP kita kenalan dan waktu 3 SMP ya udah nembak langsung. Nah, itu kalau iya kalau boleh kasih tahu itu memang zaman itu backstreet ya untuk di sisinya Cece gitu.
Masih ada Iya, nggak sih iya, zaman iya. Backstreet ya? Backstreet Boys and Backstreet Girls. Banyak lah. Masih mungkin. Gimana kamu yang SD atau SMP udah pacaran sekarang? Milenial ya, udah Iya, iya. monversary, udah jam apa pacaran 6 jamnya dikasih selamat di Facebook cuy. Beda sama zamannya Koko. Sekarang makin lebih ganas. Tapi itu di umur 15 tahun itu berarti SMP itu waktu kalian komitmen untuk pacaran itu benar udah pacaran serius langsung gitu ya kok ya? Gini, kalau Koko emang dididik ya, istilahnya kalau memang pacaran, jadi untuk menembak dan mau pacaran itu memang sebaiknya untuk sampai menikah gitu. Memang didiknya seperti itu. Tapi ini kok diem aja nih yang di sini. Ayo coba. Ayo gimana kalau yang dari sisinya Cece ini? Cece gimana Cece? Waktu Nah, yang- ditembak masih kelas 3 SMP itu gimana gitu konsep berpikir pacaran? Itu. Aku Kenapa kau memang- menerima aku? Yang umur 15 tahun. Aku memang juga ya pas ya. Aku juga memang mikirnya tuh nggak pingin gonta-ganti pacar gitu loh. Aku juga pinginnya tuh sekali terus menikah. Terus jadi waktu dia PDKT tuh aku somehow bisa ngelihat kalau dia tuh tipe orang yang setia yang bakal kayak gitu. Jadi waktu dia nembak ya dia pinter lah, dia pakai kata-kata itu. Dia pakai kalau aku tuh kalau pacaran tuh nggak, maksudnya ada ngomong gitu lah, kalau pacaran tuh memang aku udah mikir aku mau sampai nikah. Oh berarti kan langsung berarti sampai nikah gitu. Jadi ya Tapi ini pasti lucu nih. Boleh tahu nggak Ci kira-kira kok Andrew itu pertama kali nembaknya tuh gimana tuh? Nah, masih Kita gini. ngomong apa? Feeling gua sih nyanyi Ini- sih Bu Andrew mah. Ini kalau Ben sama Joy tahu ya, ini 24 tahun yang lalu nih. Jadi memang kita mesti agak mengingat dikit nih. 24 tahun yang 24 lalu tahun cuy. yang lalu. Kalian umur berapa itu? 4 abad. Hah? Aku mah umur 4 tahun kok. 4 tahun ya? Tapi udah nggak ngompol ya Joy ya? Enggak lah kok, anak pinter gitu. Ah. Ayo, yang karena dulu masih umur 15 ya. Jadi ini Ada anak kita anak- aja ada sekarang anak umur sih nggak- 12 nih. anak kita aja sekarang udah umur 12, bayangin. 3 tahun dari umur ini aku nggak bisa bayangin sih. Iya, nih. Oh, tuh say hi dulu. Nah, ini anak kita umur 12, bayangin. ini umur 12 Joy, Evan. Kita 3 tahun. 3 tahun dari- lagi pacaran nih. Aku bayangin. 3 tahun lagi pacaran Iya. tuh gimana tuh kok? Aku bayangin dia, wah bisa. Jangan dulu pokoknya. Nggak kebayang, nggak Nah. kebayang. Oke, kalian pacaran di umur yang begitu muda ya. Koko dan Cece mengenal, maksudnya pasangan lah ya, mengenal lawan jenis di umur yang begitu muda. Kemudian aku yakin usia seperti itu untuk kebanyakan orang untuk berkomitmen tuh sulit. Ya gak sih? Maksudnya itu fenomena yang kita gak bisa pungkiri gitu loh. Bahkan ya aku juga gak bisa bohong ya. Aku pacaran lah. Waktu SMP aku pernah pacar. Tapi kan cinta monyet orang bilangnya. Iya. Aku juga gak usah Jadi ikut mereka ini. ya. Tapi gini kok, bagaimana kalian bisa jaga komitmen itu sampai akhirnya memutuskan menikah begitu? Dan perjalanannya kan panjang banget, pernah LDR pula. Jaga komitmen dari pengenalan cinta yang begitu muda tuh gimana gitu? Aku dulu ya. Kenyataannya Joy, kalau memang sayang ya, itu isi untuk komitmen. Jadi memang Leleh. kalau cinta, jadi gini, setia itu gampang banget kalau memang dasarnya cinta. Nah kalau orang yang nggak setia itu pasti nggak cinta, gitu loh. Sesimpel itu. Nah jadi makanya waktu awal-awal jaga komitmen itu kok rasanya nggak susah-susah amat ya. Memang aku waktu merit pun Joy, itu 2008 ya. Itu 13 tahun yang lalu. Itu judul kami adalah The Commitment gitu. The Commitment. Jadi emang dari awal sejak Koko tembak Cece ya, dan Cece tembak Koko. Dan Cece menerima. Aduh sorry. Tembak balik. Mohon maaf, ini pacaran apa main PUBG? Ya ini jargon bahasa gini sudah lewat soalnya. Tembak-tembakan ini. Kamusnya udah berubah soalnya. Ya, nah, zaman-zaman itu ya, waktu Koko tembak dia dan dia menerima, itu ya apa ya? Kita sudah istilahnya menutup mata sama yang lain. Dan nggak susah juga kalau bagi Koko ya untuk menutup mata yang lain, karena bagi Koko yang terindah itu dia. Dan memang gini, kok jadi banyak aku ya, ini 30 menit ya, sorry.
Ya. Udah biasa. saya. Jadi gini, sewaktu cinta dan sayang itu selalu ingin menggali lebih. Jadi ingin mengetahui lebih, mengenal lebih. Jadi it's a lifetime proses. Nah, kalau kita cinta sama orang ini, ya kita jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu bisa sebentar. Tapi kalau cinta yang benar-benar cinta yang benar-benar cinta yang benar-benar abadi itu bisa selamanya itu ingin digali terus, bisa ingin dikenal terus. Jadi ya sampai hari ini gitu, sampai hari ini pun mengenal dia gitu. Oke. Oke, itu dari pendapat Koko. Ya. Kalau aku bisa baca bahwa yang Koko ucapkan itu hasil dari pengenalan akan hubungan atau akan cinta yang kalian bangun yang cukup panjang 24 tahun begitu ya, dari pacaran sampai menikah. Ini ada fun fact ya kok dari beberapa penelitian, aku lupa, tapi yang pernah aku baca bahwa cinta itu hanya bertahan karena cinta itu kan perasaan yang diproduce oleh otak sebenarnya begitu ya. Kalau dalam istilah ilmiah itu hanya bertahan 3 tahun. Biasanya begitu. Lalu bagaimana kalian bisa menjaga perasaan yang tadi Koko bilang untuk jatuh cinta setiap kali membangun cinta, setiap kali satu sama lain 24 tahun itu nggak mudah loh menurut aku. Apalagi kalian pernah LDR. Ini mungkin Cece bisa jawab juga ya. Dari LDR Australia, Amerika. Aku aja yang 4 tahun LDR sama Ben Silaban hampir batal kawin, say. Ada lirik-lirik. Coba Cece dijawab, Ce. Kamu ya. Ya, silakan Ce. Kalau aku sih juga simple sih. Aku nggak bisa nemuin orang lain yang sama atau lebih dari dia gitu. Jadi buat aku juga gampang banget gitu. Maksudnya ya selama kita kan bersama dulu ya dari SMP 3 itu sampai SMA 3 kan barengan terus. Terus habis itu kan kita LDR 7 tahun tuh. Australia sama Amerika 7 tahun. Dan waktu LDR itu ya gak gampangnya Gak itu gampang. karena kangen banget gitu. Jadi gak gampangnya tuh bukannya karena godaan luar ya gitu. Maksudnya karena kita kangen banget gitu. Dan waktu awal-awal kan belum kayak gini. Banyak ada Zoom lah atau FaceTime lah gitu ya. Kita bocorin tuh waktu itu pakai MSN Messenger coy dan pakai webcam. Wow. Tapi awal 2 tahun pertama belum ada webcam Belum ada. webcam. Zaman webcam. Terus itu gimana? Itu gimana solusinya? Jadi cuma Maksudnya kayak- teleponan seminggu sekali yang aduh nggak kuat. Iya, jadi Kangennya nggak kuat banget. Iya. jadi ya itu SLJJ ya, sambungan Sama langsung SMS jarak ya? jauh berarti ya. Iya sama SMS. sama zaman-zaman SMS. Kita banyak SMS. Terus zaman-zaman yang awal-awal tuh Koko harus beli kartu, coy. Kartu telepon untuk telepon internasional gitu. Iya sama aku Jadi juga beli. investmentnya gila sih waktu itu. Jadi Makanya untung ini investasi tidak bodong ya, jadi. Udah mikir ternyata ya investmentnya jangan sampai bodong nih. jadi Oke. so blessed loh kalian siapapun yang long distance hari ini ya. Teknologi hari ini tuh gila. Maksudnya thank God for teknologi untuk hari ini untuk kalian yang long distance. Mestinya lebih gampang daripada dulu karena dulu dompet brodol ya. Dompet brodol itu pun Supaya cuman investasi nggak bodong gitu ya. seminggu sekali 15 menit mungkin dapatnya. 15 menit tapi. Aku mau goodbye itu kayaknya Ya ini sebelum MSN coy, sebelum MSN keluar. Oke. Ko Andrew and Chilivi Ben. Mungkin kita kayaknya nggak kebayang ya, karena kita berdua punya hubungan LDR itu udah ada Skype, udah ada FaceTime iya. gitu ya. BBM, Kita masih ada BBM, Messenger. ya. Pokoknya udah bisa lihat video, bisa lihat muka, udah bisa ngomong Iya, lancar benar. tanpa ada Line gangguan video, ya. sinyal gitu. Jadi kita nggak kebayang gitu. Itu aja ada, aku nggak bisa bohong ya. Waktu aku LDR ada titik di mana jenuh gitu, karena kayak Yes. ngeliatin samping kiri kanan punya pasangan jalan, ada yang perhatiin. Lalu bagaimana dengan kalian yang 7 tahun begitu? Pernah nggak ada di titik jenuh atau titik ingin give up? Walaupun tadi kayaknya rasanya kayak Celivi dan Ko Andrew ngomong tuh kayak easy banget untuk mencintai satu sama lain. But Iya. then kenyataan di realita nggak semua orang mungkin kayak Ko Andrew dan Celivi gitu Apalagi ya. jauh ya, pasti kan ada Jauh godaan kiri kanan juga kan termasuk nggak sih? Betul. Ya gitu kan. Atau Mungkin- atau satu mungkin kalian ada rasa cemburu kan kalau satunya Iya, deket sama temennya kayak gitu. Iya itu. Oke. I'm taking this ya. Oke. I'm not saying itu isi semua sih coy. Karena pada kenyataannya Koko kasih tahu kalian itu kita 2 kali putus. Pada zaman-zaman. putus? Iya, ada 2 kali putus.
Yang long distance. Oke. Yang long di itu sekali. Waktu barengan pernah. Waktu barengan, waktu justru SMA itu putus sekali, tapi putus nyambung lah ya. 2 minggu. 2 minggu Itu 2 gitu. minggu. Jadi waktu LD itu ya, waktu long distance itu yang lebih lama ya. 3 bulan. 3 bulanan gitu. 3 bulan. Sempat putus 3 Itu bulan. lost contact atau masih tetap chattingan? Lose contact tapi kepikiran. Lose contact tapi kepikiran. Soalnya gini, kita itu putusnya itu soalnya gara-gara memang keadaan sih. Jadi sama-sama sayang, sama-sama masih cinta, tapi karena kefrustasian gitu. Kefrustasian, istilahnya gini, istilahnya memang idealnya kita ini tiap hari loh telepon apa segala. Nah, sewaktu kita mengambil idealisme itu memang akhirnya saling nuntut. Dan memang percayalah kalau kita saling nuntut, akhirnya hilang semua itu gitu. Tapi kalau saling pengertian, saling memberi, itu pasti langgeng. Sesimpel itu juga gitu value-nya kadang-kadang. Ini mau ditanya Ben? Berarti ego tetap bermain ya di situ ya. Mungkin kamu ketampar. mungkin kamu kerasa ketampar apa aku lebih kayak ketampar kayak ketabok aku kerasanya. Enggak, pasti kan ya namanya jauh pastilah seperti itu. Cuman memang nggak kepikiran sih di zaman mereka itu gimana caranya untuk memendam rasa kangen itu. Mungkin Ko Andrew mandangin foto doang kali ya di dalam kamar atau jadi udah dicetak dulu fotonya. Kalau lagi kangen udah liatin aja karena telepon mahal, nggak bisa panggilan video gitu. Nah terus apa tadi aku mau nanya ya. Nah kira-kira misalnya ini kok waktu kalian break yang tadi 3 bulan itu pernah kepikiran nggak sih kayak misalnya aku pengen coba pacaran sama orang lain explore Iya. teman-teman atau lawan jenis lain gitu. Iya, pernah nggak gitu kira-kira antara kalian ada yang seperti itu atau mungkin kalian udah coba deh kamu kenalan sama cewek lain dulu Dijodoh-jodohin ya? Kamu coba kenalan sama cowok lain dulu lah, siapa tahu kita memang belum cocok gitu. Pernah ngomong gitu nggak antara kalian? Oke. Kamu dulu. Aku. Oke. Kalau zaman waktu putus itu dalam 3 bulan Ben itu memang putusnya itu karena sedih ya dan masih sayang ya. Sehingga waktu di sana ada teman-teman gitu, istilahnya gini, melihat teman-teman cewek itu ya, waktu melihat sekelibetan istilahnya, bahasanya itu apa itu? Sekilas ya, aduh bahasanya. Sekilas gitu. Merhatiin, tapi tetap yang di otak, di hati itu dia. Jadi kayak gini, tahu kalau ini putus ya, dan syah-syah aja. Sewaktu memang pacaran sama yang lain. Tapi kenyataannya waktu lihat ini, lihat itu misalnya ya, itu tidak pernah sama sekali sampai menggetarkan hati. Sama sekali. Okay. Bahkan nggak, jadi gimana ya, jadi sewaktu melihat orang-orang ini ya orang-orang berarti ada beberapa ya. Berapa misalnya dilihat actually yang keinget Cece. Bahkan aku bocorin ini. Waktu dalam 3 bulan itu aku lewatin 1 hari itu ulang tahunku, coy. Nah, Oh my god, September dong. iya September dan Bulan-bulan ini. dan Harusnya September ceria ya. dan itu pas putus sama dia. Nah, Ya ampun. aku mabuk coy. Ternyata sama ya. kita ya kok. Tapi mabuknya itu dicekoin sama anak-anak gitu. Gak apa-apa kok. Sistemnya boleh beda tapi kan ujungnya hasilnya sama kok. Zaman-zaman kuliah lah ya. Zaman-zaman kuliah dimabukin, nangis aku. Nggak tahu kenapa. Bisa nangis dan kangen banget dan realize gitu kalau she's the one. Oh my god. Bahkan di bawah alam bawah sadarnya aja seorang Andrew Juwana itu sangat begitu deep in love with Cece Olive. Iya. Soalnya pikiran dan hati itu connect udah. Oh kalau kamu waktu putus sama aku mabok juga kan, mabok darat kalau nggak salah kan? Naik mobil, muter kiri kanan, mual. Bingung. Waduh. Tanpa arah dan tujuan. Ultimate. Bergerak dari LDR tadi, sekarang kita maju sedikit. Nah, kira-kira ini kan udah lama banget nih ya. Maksudnya setelah kalian LDR terus akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Ada nggak sih bedanya waktu kalian dulu pacaran terus setelah itu menikah gitu? Ternyata bosan juga ya gitu. Atau mungkin ada problematika yang baru. Iya, atau ada hal yang membuat kalian
paling down dalam hubungan. Iya, gitu. iya, iya. Hal yang paling down selama pernikahan ya. Jadi Biar kita bisa belajar ya. aduh, dari yang 4 tahun menikah ke lama yang 13 tahun gitu. Yang paling kita ketawain adalah LDR itu sendiri coy, waktu kita itu menikah gitu ya. Kita ketawain banget LDR, maksudnya istilahnya kayak goodbye LDR, sudah nggak ada LDR. Jadi kita ketawa banget itu, maksudnya kita enjoy banget ya, treasure, maksudnya dimana masa-masa susah ya, istilahnya masa-masa susah itu sudah lewat gitu. Dan oke, kamu mungkin mau nambahin dulu sebelum aku nambahin lagi. Lanjutin dulu. Ini kok Ayo, Ce, aku dominan ayo, Ce, banget. ngomong, Ce. Kalian mesti address lu kadang-kadang, soalnya aku bisa. Ayo Celivi. Celivi ayo Ce. Celivi, Kau ayo. yang biar khotbah aja biar. Ayo Ce. Waktu menikah ya itu sih nomor satu, memang kita bersuka cita ya karena kita nggak LDR lagi. Tapi ternyata meskipun kita sudah Iya. kenal lama Iya, sekali ya, betul. kita Awal-awal kayak menikah, waktu kita menikah itu berarti kita udah pacaran 13 tahun ya. dari Wow. 97 sampai 2008. 11 tahun ya, 11 tahun. 97 2000. Ya, 11 tahun. 11 tahun, 11 tahun. 11 tahun pacaran 11, ya. iya. Padahal sudah 11 tahun pacaran, tapi ternyata Ya. masih banyak penyesuaiannya, masih Betul. banyak kejutannya. Bahkan sampai sekarang ya, tapi ya. Jadi memang pernikahan itu memang nggak gampang, tapi bisa ya. Bisa. Maksudnya dalam arti kalau kita berdua saling menyayangi dan kita berdua ingat tujuan pernikahan kita, Nice. dan kita juga mau memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya kita yang penting komunikasi ya, paling penting juga komunikasi. Yang penting kita juga bisa berkomunikasi ya. Kita kalau ada masalah kita komunikasikan berdua gitu. Ya gimana gitu loh supaya pernikahan ini tuh bagaikan surga di bumi lah gitu loh. Jadi kita komunikasikan terus gitu. Jadi setiap hari terus saling mengenal kok. Selalu ada surprise-nya setiap hari. Jadi Dan- never ending tapi bisa. Dan ini mau tak tambahin bentar. Tadi kan Joy sempat ngomong tentang love itu sebagai perasaan ya, sebagai feeling gitu ya. Feelingnya kan bisa hilang kok. Ya kalau definisi love kita adalah feeling, ya bisa hilang gitu. Tapi definisi love kita berubah. Sewaktu kita memang fall in love, kita nggak stay fall in love, tapi istilahnya kita grow in love gitu. Maksudnya dalam arti bertumbuh dalam kasih, dan pengertian kasih itu, cinta itu berubah coy. Dari yang istilahnya feeling itu kan apa ya, nggak menentu ya, naik turun itu. Yes. Nah, jadi tahu apa arti kasih sebenarnya. Nah, arti kasih sebenarnya itu sesimpel memang akhirnya kalau orang mengasihi itu justru malah istilahnya nggak, bahkan orang kan bilang give and take ya, give and take gitu ya. Bahkan kalau sayang itu harusnya give and give. Sudah nggak peduli dia bakal take apa, tapi dia give and give. Wah, Dan ini baru nih, ajaran baru nih. dan berubah juga dari feeling. Love itu is a feeling, bukan lagi, tapi love is a sacrifice. Jadi pengorbanan. Wow, gila. Jadi pengorbanan. Jadi sama-sama berkorban gitu. Dan waktu kita semakin, istilah gini ya, dalam perjalanan kami, sewaktu Andrew Juana ini berkurang, mengorbankan banyak hal. Dengan istilahnya berkurang itu, Andrew Juana mengorbankan banyak hal. Olivia Juana juga, seorang Olivia Juana ini berkurang juga. Nah, yang muncul itu Kristus. Karena arti kasih sebenarnya itu adalah Kristus. Jadi kita harus tahu kasih sebenarnya itu kayak gimana. Makanya jadi ya tuh, kalau kita nggak ngerti arti kasih sebenarnya, ya kita akan suatu saat hilang ya. Suatu saat hilang perasaan. Bahkan kenapa orang bisa cerai itu karena arti kasihnya nggak benar gitu aja. Tapi sewaktu kita ngerti arti kasih yang benar, it's gonna long last sih. Ya itu. Oke, Ko Andrew dan Cilivi ini benar-benar value baru yang Yes. kalian bawa di podcast ini, dan aku berharap banyak banget yang denger, yang nonton juga itu dapat insight bahwa Insight. pernikahan itu nggak main-main, pacaran itu nggak main-main. Ada Betul. banyak faktor di dalamnya, khususnya faktor utamanya adalah Kristus kalau buat mereka berdua, buat kita juga ya. Nah, untuk teman-teman untuk broadcaster supaya kalian tahu begitu ya bahwa Ko Andrew ini adalah leader di salah satu di gereja yang aku juga dulu dimuridkan begitu ya, Ya, di di KGC Surabaya, Kingdom Generation Community, Community, ya. yes. Komunitas di bawah GBI Rock. GBI Rock ya. Nah, Oke. mempunyai pasangan seorang leader dari komunitas
rohani, aku tahu banget karena aku dan Ben ini adalah anak pendeta, itu tuh nggak mudah gitu. Banyak sorotan, kemudian juga banyak tuntutan dari orang-orang yang dimuridkan gitu. Walaupun mereka mungkin kita tanpa sadar gitu menuntut bahwa kok rohani tuh harus kayak gini nih, hubungan pernikahan mereka harus kayak gini, harus jadi contoh. Itu pressure nggak sih buat Celivi? Atau jadi kalau Andrew kan rasanya kayak ada kewajiban ya, karena dia kan pegang titel itu gitu loh, leader. Nah kalau istrinya gimana? Cece pernah ngeluh nggak? Kamu kayak nggak punya waktu nih berdua sama gue. Nice question, Cek. Beban kayak gitu. Itu gimana, Ce? Silakan. Great question itu. Iya. Iya. Kita bahkan ketemu langsung aja nggak pernah ya, Joy, kamu nanya ini ya. Iya bener. Kok aku kepikiran ya? Nanyanya di broadcast lagi. Nanyanya di broadcast lagi. Ya. $1 million question ini. Ya, untuk semua domba-domba di KGC yang pernah. Ayo. Ya, honestly, awal-awal kita menikah itu sebuah struggle buat aku. Karena terlebih lagi dulu sewaktu kita pacaran tuh nggak pernah ada indikasi bahwa Andrew akan menjadi seorang pendeta. Yes. Atau gembala yang mengurus banyak orang gitu. Bahkan aku pernah ngomong sama dia, yang aku waktu pacaran nih. Waktu pacaran tuh aku Andrew WL. Aku pelayanan juga ya, tamborin gitu. Maksudnya kita pelayanan di gereja, tapi kok Andrew WL aku tamborin. Terus aku pernah bilang sama dia, yang aku nggak tahu ya, mungkin karena aku pokoknya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ngomongin itu ya, pokoknya ngomong sama dia tiba-tiba kayak ancang-ancang gitu loh, kayak supaya orang ini tahu gitu mungkin. Supaya clear sama-sama visinya gitu. gitu. Aku ngomong sama dia, yang aku tuh pokoknya nggak mau nikah nomor 1 sama selebriti, aku bilang gitu. Nomor 2 sama pendeta, aku bilang gitu. Kenapa? Karena waktunya itu untuk banyak orang. Karena harus dibagi. Karena waktunya harus dibagi untuk banyak orang. Waktu itu dia aja dong gitu. Dia sendiri nggak ada. Dia sendiri waktu itu nggak ada. Nggak kepikiran lah kalau dia akan. Dulu mikirnya bisnismen aja gitu ya, pengusaha. Ya terus apa yang mengubah kamu? Gitu langsung aja. atau pas tiba-tiba kalau Andrew memutuskan jadi pendeta tuh kayak Cili kayak astaga nice, kenapa sih? Nice question. Ya ada berapa kali sih aku bahkan kayak disambar geledak gitu ya, Ben, maksudnya. Ada berapa kali? Betul. Ada berapa kali aku kayak disambar geledak dan dia juga kayak disambar geledak karena geledaknya tak limpahkan ke dia karena aku mengingatkan gitu. Yang aku kan udah pernah bilang aku nggak mau yang gitu. Aku cuma nggak mau 2 loh, nggak mau nikah sama 2 tipe orang, 1 selebriti, 1 pendeta. Aku udah ngomong, aku bilang gitu. Coba kalau waktu itu kamu ngomong ya waktu aku ngomongnya gitu ya. Waktu itu maksudnya karena aduh aku sempet lah ada masa-masa sumpah, Joy, ada karena nggak siap untuk itu. Terus juga sewaktu ko Andrew mendapat panggilan untuk menjadi pendeta itu adalah masa di mana aku baru melahirkan anak pertama. Evan. Terus jadi kayak panggilan itu kayak anak keduaku. Jadi Evan, terus ada panggilan ini, ko Andrew menjadi pendeta, kemudian baru lahirlah Clarice, anakku yang kedua. Jadi kayak masa-masa di mana aku sebenarnya perlu banget ko Andrew untuk support aku dengan anak-anakku itu, tapi dia justru ngurus yang lain gitu. Dan betul. Di pikiranku waktu itu ya. Namanya anak kedua ini KGC. Ya aku jadi anak kedua dong, ya Allah. Pantes kok aku udah ngerasa kayaknya marga aku udah berubah, bukan Cemiran lagi, udah ada Juananya. Oke, terus gimana caranya nge-overcoming itu, maksudnya kayak akhirnya bisa berdamai dengan itu. That's so good. Iya. Tapi gini, meskipun aku tuh maksudnya apa ya, nggak suka, maksudnya kayak meskipun aku tuh kayak seakan-akan kayak nggak seneng banget gitu dia mendapat panggilan pendeta, tapi nomor 1 yang aku nggak bisa pungkiri adalah aku cinta Tuhannya gitu. Aku cinta Tuhan Yesus dan aku tahu ko Andrew juga cinta Tuhan Yesus, yang sebenarnya juga kenapa aku memilih dia dari pertama itu juga itu salah satu kriteria yang penting buat aku gitu, bahwa dia cinta Tuhan Yesus. Jadi semarah-marahnya aku sama dia, maksudnya seakan-akan kamu kok nepatin janji gitu, tapi aku nggak bisa kayak udah kamu sama Tuhan nggak bisa, itu Tuhanku juga gitu loh, itu Tuhanku juga. Dan aku cinta Tuhan dan ya kita sudah berjanji untuk meletakkan Tuhan di tengah-tengah pernikahan kita, dan ya ya kita maksudnya ya di tengah semua struggle itu
susah banget ya waktu itu yang maksudnya kita ya aku doa deh sama Tuhan gitu loh. Aku masih doa terus sama Tuhan gimana sih pokoknya ya Tuhan kuatkan aku gitu. Tuhan kuatkan aku tapi ya memang nggak segampang itu. Struggle-nya lama, panjang dan lama tapi banyak masa-masa di mana aku menangis tanpa Ko Andrew tahu, masa di mana aku menangis hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Memang ya Tuhanlah kekuatanku gitu ya. Tapi itu mendekatkan aku juga lah gitu loh sama Tuhan, di mana maksudnya dan aku tahu juga gitu maksudnya ini kesaksian hidupku kalau ya aku memang cinta Ko Andrew tapi aku lebih cinta Tuhan gitu. Dan aku tahu Tuhan lebih cinta aku daripada Ko Andrew cinta aku gitu, karena banyak masa-masa yang Ko Andrew nggak mau ngerti aku ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama tembok, dia nggak mengerti aku tapi Tuhan yang ngerti aku gitu. Ada masanya. Ada masanya. Yes. Orang berproses ya. 24 tahun deh. Betul. Oke, broadcaster tahu nggak sih kita berdua adalah aku dan Ben adalah anak pendeta. Jadi kami tahu persis bagaimana seorang figur pendeta begitu ya itu orang look up banget gitu ya Ben ya. Jadi kayak ngelakuin kesalahan dikit aja udah pasti judgementnya luar biasa gitu. Waktu aku SMP atau SMA itu ya, nanti kalau misalnya padahal cuman kayak jegel kaki temen doang gitu kan. Dasar lu anak pendeta gitu. Jadi buliannya udah ke anak pendeta ya. Anak pendeta, dikit-dikit anak pendeta gitu. Terus kayak misalnya ya wajar ya masih SMA gitu terus tiba-tiba ada yang gangguin gitu terus kita fight back misalnya defense. Anak pendeta lu sama aja mukul orang juga gitu misalnya gitu. Kalian pernah dari pengalaman kita berdua kalian berdua pernah concern nggak kira-kira nanti Evan dan Clarice akan seperti apa begitu, karena kan menjadi sosok tokoh iya kan kita ngobrolin aja sekaligus gitu kan kita bongkar kapan lagi. Jadi maksudnya pernah berpikir nggak ke anak-anak kalian gitu setelah kalian memegang titel sebagai leader ya, nggak cuma Ko Andrew karena aku tahu kalau sudah menikah panggilan itu jadi berdua ya kan, jadi kan tetap dua-duanya ini kan udah jadi satu jadi tetap panggilannya berdua. Nah mungkin kalian akan seperti apa nih ngobrolinnya ke Evan dan Clarice apalagi mereka udah beranjak remaja kayak gitu. Kalau Koko selalu kalau saya selalu ini Joy sama Ben selalu membuat mereka mengerti panggilan kami, kehidupan kami, atmosfer yang kita bangun juga dalam kehidupan keluarga kami, dan juga memperkenalkan mereka keindahan dalam panggilan ini, the beauty, ya. Jadi orang dunia tidak akan pernah mengerti the beauty dari panggilan ini seharusnya. Nah, tapi sewaktu kami memperkenalkan mereka dengan keindahan, kita kasih pengertian contohnya juga. Kalau kamu sama Evan misalnya, Evan kalau kamu dalam Tuhan ya, itu memang actually kamu bisa merasakan love itu surrounding you, istilahnya di sekelilingmu itu sangat gampang dibanding kamu tuh di luar Tuhan. Dan akhirnya mungkin kalau dengan istilahnya budaya-budaya yang kita bangun ya, kita kenalkan mereka, dan nanti one day kita juga harus siap. Ini kan kita belum ngadapin ya, tapi one day kita harus siap dia 17 tahun, teens, yang dimana sudah mulai bisa make decision sendiri, bisa mengerti juga yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan di sana juga, ini nih biasanya, masa-masa rentan ya, masa-masa dimana pergaulan itu, wah ini yang di rumah kayak gini nih, aku mau coba yang di luar lah, kayak gimana. Nah, at least kita itu bekalin, ini nanti untuk Ethan juga ya. Nanti kita bekalin mereka itu intinya keindahannya, sehingga mereka nanti waktu melihat sesuatu yang nggak indah, sesuatu yang buruk, yang dari misalnya dari teman-temannya apa segala, mereka langsung bisa mengerti. Perasaanku kayak gini ya, kok nggak enak ya? Aku diapain? Aku dikhianatin tah ini. Kita kenalkan itu, sehingga nanti dia juga akan memutuskan bahwa iya ya. Nah, sampai hari ini Ben Joy, Koko bisa sangat mengucap syukur kok bahwa Koko ini bisa dibilang anak pendeta gitu. Jadi kalau dulu awal-awal bisa merasa bahwa aduh, anak pendeta ini kok jadi label ya. Aku kok nggak bisa bergaul sama orang. Maksudnya jadinya tapi sekarang istilahnya gini. Tapi sekarang orang lain itu bisa ngiri. Ya, aku bukan yang gimana ya, tapi maksudnya beberapa orang itu bisa melihat bahwa padahal mereka itu juga istilahnya orang-orang yang punya duit apa segala, tapi mereka tuh tetap ngiri terhadap kita yang istilahnya
sufficient ya. Kita itu nggak sampai yang berkonglomerat lah, tapi mereka tuh sangat ngiri di mana kalian kok bisa ya sekeluarga seperti itu apa segala. Nah di situ kita juga baru sadar juga, oh iya ya, nggak tahu di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang more beautiful than just big house, than just money. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu aja di dalam Tuhan itu. Gitu. Aku mau gambarin sedikit tentang keluarganya kok Andrew juga sih, Ben. Ya karena kamu dekat ya. Bener, deket dan kita juga sering banget makan di rumahnya, numpang. Pokoknya kayak gitulah kehidupan aku dulu. Jadi ko Andrew and adik-adiknya serta papa mamanya tuh benar-benar hangat begitu ya. Jadi rekat banget. Makanya aku nggak heran ketika dia memilih pasangan hidup itu benar-benar yang terbaik gitu. Karena memang keluarganya tuh sangat warm gitu. Nah, ko Andrew dan Celivi, kalian berdua adalah salah satu orang yang bisa aku bilang tanda kutip beruntung begitu ya, bisa menemukan cinta pertama dan sekaligus cinta terakhir begitu ya. Tapi di dunia ini atau di sekeliling kita lah, banyak juga yang tidak seberuntung kalian. Ada yang gagal dalam percintaan, ada yang LDR juga dihianatin, atau mungkin support system atau keluarganya mereka tidak seperti kita begitu ya kok ya. Nah, any tips untuk yang sedang membangun hubungan baik yang Kristen or non-Kristen, maybe yang di luar yang lagi dengerin broadcaster dimanapun mereka berada. Cece dulu aja ya ini. Ada satu tips lah. Silahkan. Satu tips dari kamu, terus nanti dari aku. Iya dong. Lalu kesepakatan cuy. Masa itu gaji buta ini nanti. Ini gabut ini. Enggak. Tapi momen ini momen sweet loh menurut aku Iya. gitu. Maksudnya kalian ketika melakukan sesuatu itu aja kayak sweet-sweetan gitu. Ya Gimana kan, kamu? bener kan? Aku, kamu atau aku? Aku atau kamu? Cari kesepakatan gitu kan ya. Iya. Makanya cucok banget lah. Pasti dulu kalau telepon mereka, matiin. Enggak, kamu aja dulu. Iya. Ada zaman itu. Kamu aja. Ada zaman. Kamu dulu lah, kamu dulu. Enggak, kamu dulu lah. Gitu aja terus sampai Masih di pulsanya sana. habis. Masih di situ ya. Iya. Ayo Celivi, mungkin Celivi dulu dari Celivi tips untuk orang-orang yang mungkin beda ceritanya nih sama Cece sama Koko. Oke, Ya, kalau dari tipsnya, aku sih paling cuman gini dulu ya. Maksudnya aku sama Ko Andrew betul sekali yang katanya Joy sama Ben ya. We are blessed to have found our to be our first love and the last love ya. Dan aku cuman mau bilang aja jalannya Tuhan buat tiap orang, tiap pasangan berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang nggak seperti kita juga yang misalnya berganti-ganti pasangan dan belum menikah, atau berganti-ganti pasangan untuk sebelum menikah, atau belum menemukan pasangan juga gitu. Janganlah berkecil hati dan janganlah merasa ada yang salah dengan diri. That's nice. Janganlah merasa maksudnya kisah kita ini bukanlah ini kisah cinta yang sempurna, bukan gitu ya. Karena ya memang Tuhan menciptakan banyak cerita di dunia ini supaya nama Tuhan yang tunggal. Iya, betul. Supaya semakin tinggilah namanya dimuliakan, karena setiap orang dengan ceritanya mereka masing-masing, dengan cerita yang berbeda itu selama mereka nggak melakukan perbuatan yang salah ya, selama mereka nggak melakukan perbuatan yang salah, maksudnya artilah salah gitu ya di mata hukum, di mata di mata Tuhan gitu ya. Selama mereka nggak melakukan perbuatan yang salah itu nggak apa-apa gitu, nggak usah berkecil hati gitu. Teruslah menjalani kehidupanmu dengan benar dan teruslah misalnya mencari cinta gitu, ya teruslah mencari cinta dengan cara yang benar. Carilah ketahuilah apa yang kamu inginkan di diri pasanganmu, supaya sewaktu kamu bertemu dengan lawan jenis yang sama-sama saling menyukai gitu, kamu ya bisa tahulah itu, maksudnya bisa screening gitu ya. Kira-kira ke depan aku sama dia bisa nggak ya gitu loh, forever, bisa ngelihat sama dia forever nggak ya gitu. Mungkin aku nggak tahu ya, aku nih jadul apa enggak ya, tapi kalau tips dari aku lagi, kalau boleh kasih tips ini terutama lebih ke arah girls ya mungkin ya. Ya sorry kalau aku jadul ya girls ya, tapi ini aku rasa ini juga untuk menghindari sakit hati buat girls gitu kayaknya ya. Jadi aku sih dari dulu aku nggak pernah
seneng duluan sama cowok yang nggak ada Nice. indikasi seneng sama aku Nice. gitu. Wow. Jadi kunci ya. Kunci dari hubungan yang Bener kan baik supaya ya. nggak sakit hati, bener nggak Joy? Ya kan? Benar, Artinya. benar. Jadi Kalau mau suka yang kayak gitu mending ke BTS, ke artis Korea aja. jadi karena kita masih di budaya timur, kan cowok yang maju duluan nih, benar ya Ben ya Andrew ya. Iya. Cowok ini kan yang memang Yes, betul. ditakdirkan untuk maju duluan gitu. Mereka yang Pemburu kita, mereka kita iya, yang- mereka kita yang huntersnya berburu, gitu. Nah kita sebagai cewek Mereka mangsanya dan iya, tapi bukan berarti kita nggak boleh milih, tapi kita pilihlah Wow. dari yang datang ke kita dong Yes. gitu. Jadi dari yang datang kita gitu, kita sortir lah ini. Ini mana nih yang sesuai sama kriteria apa yang udah aku tulis tadi itu, yang udah aku doakan itu, gitu. Janganlah yang datang ini terus aku mau yang di sana. Yang di sana yang nggak ngelirik aku bahkan, aduh, iya. Oke. gitu Oke, sih. itu dari sisi perempuan ya. Iya. Menurut aku nice banget dari yang Cece ngomong ini aku sepaham sih. Walaupun bukan berarti gini ya. Apa ya? Mungkin ada orang yang berpikiran berbeda dari kita berdua, dari aku dan Celivi ya. Which is okay buat Iya, kalian yang ini merasa bahwa kayak tradisionalnya. aku kita memang ngerasa tradisionalnya begitu. Kalau kamu waktu itu nggak ngechat aku ya bodo amat, Bet, aku nggak akan ngechat kamu duluan. Kita nggak bahas kita Oh nih iya, maaf. Dari sisi itu ya. Bagus kan? Atlet tadi, atlet. Cuttingnya bagus. Lewat. Silakan. Oke, kalau dari Koko gini, kalau dari cowok ya. Kalau dari cowok, kalau Koko gak bisa kasih tips ya. Itu adalah kita ini perlengkapi diri. Kita sebagai cowok itu juga sebagai istilahnya cowok itu soalnya kan jadi sumber nanti. Entah itu jadi bapak, entah itu jadi suami, itu kan jadi sumber. Jadi kita harus perlengkapi diri kita untuk bisa menjadi sumber yang baik. Nah, source ya, jadi source yang baik. Nah, itu termasuk nih, ya jadi cowok yang istilahnya bisa kerja, rajin, ya, bertanggung jawab, terus juga punya karakter-karakter, ya aku ngomongnya karakter-karakter Tuhan ya, yang setia, ya, yang berintegritas, yang ini penting, yang rendah hati dan lemah lembut. Karena ya kalau kita tahu itu semua kalau di dalam Tuhan itu kita dapat satu paket lemah lembut ya. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut itu orang enggak perlu marah-marah, tapi dengan ucapan yang menyejukkan, meneduhkan, tapi bisa masuk gitu, bisa membuat orang mengerti. Nah, untuk cowok juga perlengkapi juga dengan wawasan, ya, punya network yang banyak. Istilahnya gini, kalau berteman itu bisa sama semua orang, berteman bisa sama semua orang, tapi bersahabat itu pilih sahabat. Ya, Nah, ya. karena memang kenyataannya kita bisa merit our best friend itu karena dari persahabatan itu. Ya pastinya Cece ini adalah my best friend. Kenapa? Karena waktu itu kita juga bersahabat. Nah jadinya memang untuk cowok itu perlengkapi dirimu dengan kebenaran, ya, apa yang benar dan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang membuat kamu itu di mata wanita itu jadi istilahnya gini, jadi seseorang yang standarnya tinggi gitu. Dan sewaktu standar tinggi ketemu standar tinggi pasti. Jadi kalau standar rendah pasti ketemu standar rendah. Itu sudah pasti. Setuju. Jadi ya kita mau istilah gini, kita mau wanita seperti apa dalam hidup kita. Yang paling penting adalah set our standard itu kita di mana, gitu. Nah itu menjawab nggak ini pertanyaannya? Agak Menjawab ya? Menjawab kok. Kalau aku setuju sama ko Andrew. Kalau aku dari dulu punya prinsip, kalau aku pingin punya pasangan yang kayak gini ya, misalnya ya wangi, misalnya ini simpelnya ya. Betul. Wangi, terus kemudian dia nggak pelit. Dia aku pun juga harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak minimum aku juga bersih, wangi, cantik. Karena nggak bisa kalau kita punya standar kayak gini terus kita mentolerir diri kita sendiri Betul. gitu. Ya nggak sih? Betul. Jadi kayak gimana orang lain mau accepting kita kalau kita sendiri aja bodo amat Iya, sama diri kita. betul. Yes, gila. Hari ini banyak dapat pencerahan kita ya. Maksudnya dapat tabokan. Saya sudah bersiap untuk itu. Oh iya. Iya. Jadi ya terima kasih ke Andrew dan Itu ya. Sylvia hari ini dapat gila ya banyak banget statement-statement yang menurutku Yes. oh iya. Apa yang paling favorit dari favorit kamu aku adalah kita itu semakin ke depan itu dalam berhubung
bersama pasangan kita itu bukan fall in love, Tapi grow in love. mantul. Gila. Gimana? Oke nggak? Boleh. Cuma itu yang bisa aku ingat. Oh ya, pilih. Terakhir Sama. Ya cuma boleh kok, silakan. cuma ingetin aja ya, untuk kita untuk pasangan-pasangan muda tadi ya, untuk pasangan-pasangan muda tipsnya juga gini, untuk menjalin hubungan yang sehat, hubungan yang istilahnya bisa kekal dan komitmen sampai selama-lamanya, itu memang harus bertumbuh dari dulu. Mungkin awal kita take and take. Kita selalu kalau gini, Yes, take yes. and take itu selalu si jahat lah. Pokoknya orang jahat itu selalu take and take, ya. Nah, kalau orang dunia yang baik maunya give and take. Give and take itu aku ngasih apa, aku harus take apa, gitu. Tapi ini kunci. Kalau di dalam Tuhan nggak usah mikirin take, tapi mikirin give and give and give. Give and give. Ya itu. Give and give. Apakah and itu mudah? give. Enggak loh, enggak gampang. Unless kamu memang dipenuhin Roh Kudus, ya. Sekalian aja ya, dipenuhin Roh Kudus baru bisa melakukan ini. Karena it's not easy. Tapi possible. It's not easy but it's possible. Iya. Ini gift-nya kasih ya, bukan hadiah loh ya. Jadi bukan gift. materi. Gift. Gift ini bukan sabun gift ya yang di rumah mak lo yang lo pakai buat keramas juga. Enggak itu ya guys. Iya. Oke, itu aja Oke. mungkin Ko Andrew dan Chelsea. Itu aja. Aku berharap bahwa broadcaster dapat value yang baru Betul. dan Jadi berubah pola pikirnya. broadcaster dipastikan Mhm. satu cinta untuk selamanya itu does exist. Das exist. Jadi misteri kehidupan kita terjawab. Terjawab. Sampai ketemu lagi di broadcast berikutnya. Berikutnya. Bye. Bye.